Terlepas ada yang suka dan ada yang tidak, namun nggak memungkiri kalau film perdana Venom yang rilis tahun 2018 lalu mendapatkan sambutan yang meriah. Bagaimana tidak? Setelah menunggu sekian lama, akhirnya mimpi fanboy untuk bisa menyaksikan Eddie Brock aka Venom dalam kisah petualangan solonya ini terrealisasikan juga. Ditambah sosoknya kini ditampilkan dengan teknologi CGI yang jauh lebih canggih daripada ketika ia pertama kali tampil sebagai karakter pendukung dalam film Spider-Man 3 tahun 2007 lalu. Dan oh ya, sosok karakter Eddie Brock kali ini diperankan oleh aktor keren asal Inggris yaitu Tom Hardy. Dan memang sekali lagi ada yang suka dan ada yang nggak suka dengan filmnya. Tapi secara keseluruhan, filmnya itu masih menghibur. Dan yang terpenting, membawa pundi-pundi box office yang sangat berlimpah. Spesifiknya, dari budget yang hanya 116 juta dolar, film ini sukses membawa pulang 856 juta dolar. Melihat keseluruhan fakta tersebut, maka nggak heran sequelnya pun diproduksi. Terlebih lagi, di akhir kredit film pertama Venom, sudah mempersiapkan kemunculan villain Spider-Man lainnya, yaitu Cletus Kasady, aka Carnage. Dan ketika adegan kredit tersebut muncul, banyak dari kita yang merasa sangat excited untuk segera menyaksikan sequelnya. Dan akhirnya, Venom Let There Be Carnage rilis juga. Nah, kini pertanyaannya adalah, apakah sequel ini jauh lebih keren dari film pertamanya? Terus apakah sosok Carnage di sini sesangar dan sesadis seperti yang kita lihat dalam komiknya itu? Halo semua, Heru di sini dan ini adalah review Venom Let There Be Carnage dari Dafunda. Kalau kamu suka dengan video review seperti ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Oke, mari kita mulai review filmnya. Plot Venom Let There Be Carnage pada dasarnya meneruskan apa yang kita lihat dalam adegan kredit Venom. Spesifiknya ketika Eddie mendatangi Cletus Kasady yang sedang dikurung dalam penjara. Cletus Kasady meminta Eddie untuk mewawancarainya sekaligus membuatkan artikel tentang dirinya. Pada dasarnya, melalui artikel dan wawancaranya ini, Cletus ingin memberitahukan ke kekasihnya yang sudah lama terpisah darinya, yaitu Frances Barrison, aka Shriek, kalau ia masih hidup dan aman-aman saja. Setelah sukses mempublikasikan artikelnya melalui Daily Bugle, Eddie ketemu lagi dengan Cletus. Namun dalam pertemuan keduanya ini, semuanya berjalan tegang. Pasalnya ketika ketemu, Cletus menghina Eddie karena nggak terima, sembiot Venom pun dalam diri Eddie menggigit tangan Cletus. Gara-gara gigitannya tersebut, Cletus tertular simbiot Venom. Namun bukannya berwarna hitam seperti simbiot Venom, warnanya kali ini adalah berwarna merah. Dan secara perlahan, simbiot yang kemudian bernama Carnage ini menyatu dengan Cletus Kasady. Carnage pun lantas berbuat kekacauan di sekitar New York. Melihat hal ini, Venom dan detektif polisi Patrick Mulligan secara terpisah mulai bergerak untuk menghentikan kekacauan yang dibuat oleh Carnage ini. Namun walau sudah terpisah, keduanya tetap saja kerap menghadapi berbagai halangan, ini dan itunya. Terlebih lagi pada Eddie, yang gak hanya harus menyimpan identitas alter egonya sebagai Venom, namun dia juga harus bisa mengatur simbiotnya ini, agar nggak selalu bertindak agresif. Bagi kalian yang mungkin sering cari-cari review film, mungkin sudah mendengar kalau sequel Venom Let There Be Carnage ini kurang begitu bagus alias buruk. Dan alasannya pun beragam. Ada yang mengatakan ceritanya jelek, ada lagi yang mengatakan kalau penampilan Carnage ini kurang maksimal, dan sebagainya. Tapi kalau menurut gue, sequel yang disutradarai oleh aktor sekaligus motion capture Andy Serkis ini masih bagus-bagus aja. Tapi mungkin faktor utama kenapa banyak review negatif yang menyerang film ini adalah karena rating filmnya yang menggunakan PG-13 dan bukannya R-rated. Ya, logikanya aja, film ini memiliki karakter seperti Carnage, yang mana seperti yang kita ketahui dari komiknya adalah karakter tersadis dan terbrutal. Intinya, Carnage ini nggak ada rasa kasihannya. Ya seperti Joker gitulah. Dan memang sih di film ini untungnya karakter Carnage ini masih ditampilkan sebrutal seperti dalam komiknya. Tapi tetap aja, apa yang kita lihat ini sangat nanggung gitu. Untungnya, kekurangan tersebut berhasil tertutupi dengan relasi dan chemistry Venom dan Eddie yang masih keren dan menghibur. Intinya, kalau kalian suka dengan aspek ini ketika menonton film pertamanya, maka gue jamin kalian akan lebih suka lagi ketika menonton sequelnya ini. Hubungan antara inang dan parasit kuatnya ini kian seperti hubungan antara sesama manusia pada umumnya. Nantinya, kita akan melihat adegan di mana Eddie sangat frustasi dengan keagresivitas Venom. Atau dengan kata lain, Venom nantinya susah banget untuk diatur.
yang mana pada akhirnya akan menimbulkan beberapa konflik di antara keduanya. Kekerenan lain dalam sequel ini adalah kehebatan Andy Serkis dalam menampilkan kisah origin Carnage. Serkis, Sony, dan Woody Harrelson terlihat sangat menghormati kisah origin komik Carnage. Alhasil bagi kamu yang tadinya belum familiar sama sekali dengan asal-usul Cletus Kasady, atau dengan kata lain, bagaimana ia bisa sampai segila itu sebagai seorang manusia, kamu akan mengetahuinya dengan sangat puas saat menonton sequelnya ini. Karena kisah origin yang kita lihat dalam film ini ya lumayan persis seperti apa yang kita lihat dalam komiknya. Walau ya, memang masih ada sedikit modifikasi teknisnya, tapi secara keseluruhan seperti itulah kisah origin Carnage. Selain itu, kita kian merasa puas saja dengan treatment Carnage di film ini setelah melihat penampilan Harrelson sebagai Cletus Kasady. Sekali lagi, mungkin bakal ada sedikit modifikasi dari cerita asal-usul yang sebenarnya. Namun sebagian besar, Harrelson sangat keren dalam memerankan Carnage ini. Tapi memang nggak heran juga, karena seperti terlansir dari wawancara Harrelson dengan Collider beberapa waktu lalu, untuk peran Carnage-nya ini, dia membaca banyak komik Marvel, spesifiknya komik-komik yang menampilkan asal-usul Carnage. Dan sekali lagi, kita harus memberikan respect ke aktor 60 tahun ini, karena ia sangat cerdas dalam mempelajari salah satu karakter paling ikonik dalam dunia komik superhero ini. Alhasil, kesimpulan dari review Venom Let There Be Carnage ini adalah film ini nggak seburuk yang seperti dikatakan seluruh viewers. Semuanya masih menghibur dan masih enjoyable aja. Lagi pula, sequel ini juga menampilkan adegan post credit yang nggak boleh kalian lewatkan sama sekali. Pasalnya, adegan kreditnya itu sangat penting. Apabila kalian melewatkannya, dijamin nantinya kalian bakal bingung dan komplain ketika nantinya melihat lagi sosok Eddie dan Venomnya dalam film Marvel selanjutnya. Oke, mungkin adegan kreditnya ini sudah bocor di mana-mana, tapi hormatilah rekan-rekan fanboy atau pecinta film lainnya yang anti-spoiler. Kalau kalian memang sudah tahu, jangan menebar jauh spoilernya, terlebih lagi di sosmed. Oke, mungkin cuma segitu aja review film Venom Let There Be Carnage. Dengan Heru di sini, sampai jumpa di video review film selanjutnya.